damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita di minggu keempat setelah penampakan atau Epifanias diangkat dari kitab Mazmur pasal 71 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6 supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa dalam kehidupan kita. Kita telah melewati masa anak-anak. Di situ juga banyak masalah. Anak-anak biasanya kurang mengerti akan bahaya. Anak-anak biasanya kurang dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Kita sudah melewati masa-masa remaja. Masa-masa remaja yang penuh kontradiksi, terutama terhadap orang tuanya. Orang tuanya pengen begini, anaknya pengen begitu. Ada juga orang yang sudah melewati masa-masa muda, naposo, yang juga punya masalah tersendiri dalam hidupnya. Ada juga orang yang masih menghadapi masalah ketika dia menjadi orang tua. Dan ada juga yang menghadapi masalah ketika dia sudah tua. Itulah Daud, pemazmur saat ini. Mungkin dia sudah tidak kuat lagi seperti waktu itu ketika melawan Goliat. Semua tidak ada yang berani sama Daud, karena dia mampu mengalahkan prajurit yang paling besar, yang paling kuat. Goliat aja kalah, apalagi kita, gak ada yang berani sama Daud. Tapi ketika dia sudah menjadi tua, orang sudah mulai berani. Daud sudah tua, dia pasti tidak kuat lagi seperti dulu. Mari kita rongrong dia. Oleh karena itu Daud kembali mengandalkan kekuatan yang dulu pernah dia rasakan. Coba di antara kita di sini yang sudah melewati masa anak-anak, yang sudah melewati masa remaja, yang sudah melewati masa pemuda-pemudi, dan masih menghadapi masalah orang tua atau yang sudah tua. Coba ingat, apakah Anda pernah merasakan kekuatan Tuhan hadir dalam hidupmu dan engkau melewati masa-masa itu hingga saat ini? Ya, kalau orang bilang sudah makan garam,
sudah pengalaman melewati itu. Saya juga waktu ngajar anak-anak kita, anak-anak sini, saya bilang itu, kalian SMA sekarang, SMA kelas 1, kelas 2, Amang juga dulu SMA. Jangan kalian pikir Amang langsung pendeta, tidak. Amang dulu juga sekolah minggu, Amang dulu juga SD, SMP, SMA. Amang tahu apa yang kalian hadapi ketika kalian masih SMA. Dan Amang memberikan nasihat buat kalian supaya kalian tidak terjebak akan perjalanan hidup ini, atau kalian terkecoh oleh masalah-masalah yang kalian hadapi. Banyak orang salah menghadapi masalah. Ada kalimat yang mengatakan demikian, kalau Anda menghadapi masalah, masalahnya bukan ada di masalah itu katanya, tapi masalahnya adalah bagaimana sikapmu menghadapi masalah itu. Karena setiap langkah kehidupan kita pasti ada masalah, tapi bagaimana engkau menghadapinya. Ada yang takut, langsung takut, belum apa-apa sudah takut. Apalagi di HKBP ya, di HKBP sangat sulit untuk meminta orang berdoa. Di pertanian sulit banget. Amang berdoa ya, aduh Amang batuk. Nah, itu batuk satu masalahnya itu. Inang berdoa ya, aduh Mang tinggal kacamataku katanya. Kan tutup mata Inang berdoa. Oh iya lupa Mang. Jadi karena katanya kacamatanya tinggal, jadi nggak bisa berdoa katanya. Padahal kalau berdoa kan tutup mata. Takut duluan. Padahal kita orang yang bertuhan. Kalau berdoa saja takut, gimana yang lainnya nanti? Kan begitu. Kita harus menyaksikan itu. Bagaimana kita menyaksikan bahwa Tuhan itu ada dan Dia selalu menatap kita. Seperti doa berkat itu ya. Kalau kita dengar doa berkat itu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bayangkan saja, jadi wajah Tuhan selalu melihat kita begini dan kita disinari supaya kita berpikiran terang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi Dia selalu melihat di mana kita, kapan kita lengah, kapan kita tidak berdaya, dan Dia mau. Jadi Tuhan kita tidak hanya mau. Ada orang mau membantu tapi nggak sanggup. Olo doa mangurupiho, ale buhatar bahenau, inah. Ada begitu kan? Dia mau sih membantu tapi nggak sanggup aku, kalau mau aku gitu. Tapi ada orang kalau Tuhan kita tidak, Dia mau dan mampu. Dia mampu membantu kita apapun yang kita hadapi, supaya kita mempunyai kesaksian kepada siapa kita minta pertolongan, kepada siapa kita berlindung, dan siapa yang kita andalkan dalam hidup kita. Karena semua kita punya masalah ini, dari mulai anak-anak sampai kita nanti dewasa. Tapi bagaimana kita diajarkan untuk itu? Bagaimana kita percaya? Saya punya anak namanya Yasa. Jadi waktu dia lahir tahun 2016, saya selalu gendong-gendong dia. Dan setiap dia takut, saya selalu bilang, jangan takut nak, ada Tuhan. Saya selalu bilang gitu, dari mulai dia umur 1 tahun, 2 tahun. Kalau malam saya bawa keluar dia takut, jangan takut nak, ada Tuhan. Kalau datang hujan, takut pak, jangan takut nak, ada Tuhan. Suatu hari saya gendong dia dan saya coba dia, saya gendong, saya bawa dia keluar malam. Jadi saya bilang, nak bawa takut. Apa dia bilang? Jangan takut pak, ada Tuhan. Kok jadi dia yang bilang kepada saya kan gitu? Karena dia selalu diajarkan tentang keyakinannya akan perlindungan dari Tuhan. Itu harus. Kenapa? Karena memang itulah yang kita andalkan. Tiada lagi, nggak ada lagi orang yang bisa kita andalkan ketika kita menghadapi bermacam-macam. Mungkin orang tua bisa lah kalau masih dekat dengan kita. Bagaimana kalau orang tua jauh dari kita?
siapa yang kita andalkan? Siapa tempat kita berteduh? Siapa tempat kita untuk kubu pertahanan kita? Saudara-saudara jauh, apalagi orang-orang yang di perantauan, nggak ada yang bisa diandalkan. Berserah kepada Tuhan. Dia mampu dan Dia mau menjaga kita ketika kita tidak berdaya lagi. Mazmur mengatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Jadi ingat, saya nggak tahu yang kita hadir di sini semua ketika menghadapi masalah, apa yang kita kerjakan? Kalau perempuan mungkin menghadapi masalah langsung tutup kamar, nangis di kamar, nggak mau makan, begitu mungkin ya. Kalau laki-laki mungkin kalau ada masalah nongkrong sama temannya atau main HP. Lupa kita, kalau ada masalah dalam dirimu, kenapa engkau tidak datang kepada Tuhan yang membuat pikiranmu menjadi terang? Ya mungkin kalau kita punya masalah, kita buka HP, mungkin kebetulan kalau dapat yang bagus arahannya. Karena di media sosial kan nggak semua bagus arahan itu, nggak semua. Ada yang menyuruh kita untuk membalaskan, ada yang menyuruh kita untuk tidak peduli, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagi kita itu sesuai. Wah, cocok ini. Seorang yang selalu pendiam jangan disepelekan, itu adalah ciri-ciri. Wah, itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi itu? Maka Tuhan akan bersuara dan mengajarkan, inilah yang akan engkau hadapi, inilah yang akan engkau terima ketika engkau menghadapi masalah itu. Paulus bersaksi, dia katakan dalam Roma 5, aku bermegah ketika aku menghadapi berbagai macam penderitaan. Kenapa? Karena aku tahu ketika aku menghadapi itu, maka akan lahir kekuatan dalam hidupku, ketabahan, kesabaran. Terlatih dia untuk itu. Dan ketika kesabaran itu ada dalam diriku, maka aku adalah orang-orang yang tahan uji. Kan begitu. Jadi kalau dia sudah sering, Tadok Majo sudah sering tersakiti, nggak sakit lagi bagi dia kalau tersakiti. Udah biasa itu, kan begitu. Kalau sudah sering tersakiti, orang lain yang jarang tersakiti mungkin sedikit saja disinggung, udah nggak bisa tidur, langsung dia pikir-pikirkan, wah sakit banget kata-katanya itu. Padahal kalau orang yang sudah sering menghadapi itu, namanya manusia, dia punya mulut suka-sukanya ngomong, nggak bisa hak kita itu. Sekarang kita yang mampu mengendalikan pikiran kita. Jadi semuanya itu adalah untuk kedewasaan. Kalau di lagu Kidung Jemaat dikatakan suka dan derita bergantian untuk apa? Memperkuat imanku, katanya gitu. Jadi kalau orang yang tidak pernah menghadapi masalah mungkin orangnya lemah. Tapi kalau sudah sering dia menghadapi itu dengan kekuatan Tuhan, maka dia orang yang kuat, yang mampu melewati satu tahap masalah kehidupannya, sehingga dia menjadi orang-orang yang mampu untuk bersaksi. Kenapa pemazmur sangat yakin akan penyertaan Tuhan? Kita katakan kenapa Daud sangat yakin ketika dia sudah tua, lemah. Dia sangat yakin, walaupun aku lemah dalam dagingku, tapi aku kuat ketika aku percaya kepada Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak ya kita katakan tidak terlalu besar orangnya. Karena ketika Samuel mau memilih
Raja Israel, dia suruh Isai, orang tuanya, bawa dulu anak-anakmu ke sini. Samuel tahu, orang tuanya tahu bahwa yang akan dipilih adalah raja, sehingga dia membawa anak-anaknya yang tegap-tegap, yang besar-besar. Bukan ini. Ada lagi anakmu? Ada. Panggil. Bukan ini. Loh, ini semua yang besar-besar, yang tegap-tegap. Bukan. Ada lagi anakmu? Ada, tapi kecil. Di mana sekarang dia? Di ladang. Coba panggil. Datang Daud. Daud yang kecil, mungil, datang dari ladang. Samuel melihat, inilah dia, Raja Israel. Wah, saya heran, kok bisa? Ini paling kecil anakku, paling imut lagi. Inilah dia, Raja Israel. Kalau manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi dari kecil sudah lihat hati Daud ini adalah hati yang percaya, karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia diurapi menjadi Raja Israel. Tapi tidak sampai situ masalahnya. Masalahnya raja yang menjabat cemburu, Saul. Tapi dia tidak mau dendam. Dia selalu memberikan keselamatan dan juga menjaga supaya dia tidak berdosa. Dan ketika dia menjadi raja juga, banyak yang berontak, nggak setuju. Masa Raja Israel kecil, nggak tegap, nggak tinggi. Banyak yang tidak suka. Anaknya juga berontak kepada dia. Bayangkan saja, masalah berat itu. Kalau masalah dengan orang lain ya biasa, orang lain nggak ngerti kita. Ini masalah dengan anak sendiri loh, anak kandung sendiri, memberontak kepada dia. Tapi dia tidak pernah membalaskan itu sebagai kejahatan. Diusir, dia diusir dari rumahnya. Pergi kau papa, katanya. Dia pergi, tapi dia yakin bahwa Tuhan yang akan mengembalikan kekuasaan di dalam kehidupannya. Kesitulah kita berlindung, jangan kepada yang lain. Kalau dikatakan Tuhan adalah gunung batuku, ya tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tidak ada, siapapun itu. Mau kata-kata, mau perbuatan, mau orang-orang yang mau menyakiti kita, itu tidak akan mempan ketika kita berlindung kepada Tuhan Allah. Itu terbukti. Tadi dibacakan para agenda, Tuhanlah kekuatan dan juga penolongku. Dialah kekuatan dan juga dikatakan di Psalmen atau Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jadi kalau dikatakan sangat terbukti berarti memang benar-benar Allah bekerja. Sangat terbukti, kenapa? Karena dia tahu siapa kita. Justru dia menjadi manusia untuk mengalahkan dosa-dosa itu, kelemahan kita. Allah menjadi manusia dalam Yesus. Dia tahu kita lapar, dia tahu kita haus, dia tahu kita lemah, dia tahu kita tergoda. Oleh karena itu, Yesus mengalahkannya. Udah kukalahkan semua itu. Jadi jangan engkau menghadapi masalah tanpa beserta dengan Yesus, karena dia sudah mengalahkan itu. Tuhan kita sampai menghadapi kematian, Tuhan Yesus sudah menghadapinya, dan dia kalahkan kematian supaya tidak ada ketakutan di dalam kehidupan manusia. Jadi kehidupan kita secara daging dan secara rohani, dua-duanya itu diberikan pembelajaran dari Tuhan, supaya kita mampu untuk memuji nama Tuhan dan memohon kepada seperti pemazmur ini, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku
dan selamatkanlah aku. Luar biasa seruan ini ya. Apakah kita pernah berseru kepada Tuhan seperti itu? Ketika kita khawatir, takut, hanya Tuhanlah tempatku berteduh. Hanya Tuhanlah yang menguatkan aku ketika aku dalam cobaan dan juga di dalam masalah dan juga hambatan di dalam hidupku. Partanau batoan kalau dikatakan di dalam bahasa kita, bahasa Batak. Itulah yang membuat orang kokoh. Jadi kita baru memasuki tahun 2025 ini dan kita kembali diingatkan. Banyak orang yang lupa. Banyak yang lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena mungkin sibuk dengan masalah-masalah dunia, sehingga dia lupa pernah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga dia lupa pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang telah mendengar firman Tuhan, telah mendengar nasihat-nasihat, tapi lupa ketika kita menghadapi hidup ini. Kembali diingatkan. Kalau dikatakan dalam tema kita, topik kita di minggu ini, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Memang seharusnya demikian, jangan ada yang lain. Kalau Tuhan bersama kita, maka kita selalu diajak untuk berpikir dan juga berbuat di dalam terangnya. Kalau Tuhan bersama kita, maka kita selalu diarahkan ke arah yang benar menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidup kita. Jadi kita tidak salah untuk menghadapinya, tapi benar karena Tuhan bersuara di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi dasar iman kita. Inilah yang menjadi pembaharuan dalam pola pikir kita. Apalagi sekarang tahun 2025 HKBP sudah menetapkan sebagai tahun transformasi dari Roma 12 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau bahasa Batak dikatakan dung muba pikiran muna. Cara berpikir, cara pandang harus semakin dibaharui. Karena kita juga menghadapi masalah-masalah yang baru dalam perkembangan zaman ini. Sewaktu handphone muncul belum ada masalah, tapi ketika dia masuk ke gereja sudah jadi masalah. Sehingga para pendeta disuruh rapat. Rapat dulu para pendeta, memutuskan apakah handphone bisa dibawa ke gereja. Wah, rapat ini. Karena ada juga jemaat yang mengatakan, Pak pendeta kami bawa handphone, bawa tablet ke atas langgatan, dosa enggak itu ya? Gitu. Banyak orang yang begitu. Sehingga diputuskan setelah rapat pendeta, boleh. Boleh. Tetapi untuk memberitakan atau untuk membaca firman Tuhan, tidak untuk yang lain. Oleh karena itu dalam perkembangan zaman juga kita selalu dibaharui untuk menghadapinya. Kita selalu dibaharui untuk mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya. Jadi langsung berlanjut ya, terus menerus, tidak hanya hari Minggu saja. Banyak orang hari Minggu bertobat, hari Senin enggak, Selasa enggak, hari Minggu bertobat lagi. Tidak begitu. Sampai akhirnya seperti Daud, sampai masa tuanya pun dia selalu mengajarkan dan ingat akan penyertaan dan juga kekuatan pertahanan dari Tuhanlah yang dia andalkan. Dari mulai dia terlahir ke dunia ini sampai dia akan meninggalkan dunia ini, dia flashback. Iya, kalau bukan karena Tuhan aku tidak bisa mengalahkan Goliat. Kalau bukan karena Tuhan aku tidak bisa mengalahkan singa yang memakan domba-dombaku. Kalau bukan karena Tuhan aku tidak bisa mengampuni Raja Saul.
Aku tidak bisa mengampuni anak-anakku yang berkhianat. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak sanggup untuk melawan kejahatan-kejahatan ini. Tapi terpujilah Tuhan, aku sanggup melewatinya dan aku mampu untuk mengalahkan segala kejahatan dan dosa sampai pada masa tuaku. Itulah bukti yang diberikan Daud. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mampu untuk membuktikan itu? Dan kalau sudah terbukti, apakah Anda mampu bertahan mengandalkan itu? Atau masih goyah akan godaan dan kekuatan dunia ini? Firman Tuhan mengingatkan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta dan juga Sang Penyelamat kita, dan mengandalkan Tuhan adalah sebuah keajaiban dalam hidup kita. Jadi orang-orang juga heran, kok bisa dia sudah menderita, dia selalu kita sakiti, kok bisa dia tidak membalas? Rahasianya apa itu? Jadi orang juga pengen tahu. Oh, ternyata dia ketahui, ternyata kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata rahasianya di situ. Dia orang yang yakin, orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kejahatan-kejahatan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sama-sama kita bersaksi akan Tuhan yang sebagai kekuatan dan juga pertahanan kita. Mari kita berlindung kepada kuat kuasanya, sehingga kita bisa melewati tahap demi tahap hidup kita sampai pada akhirnya kita orang yang setia dan juga menerima penyertaannya sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu bagi umat-Mu, orang-orang yang Engkau pilih dalam penderitaan, sakit, penyakit, cobaan, tantangan, kekuatan dunia ini. Engkau selalu menyinari, Engkau selalu datang bersuara menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Pemazmur, hamba-Mu bersaksi, hanya kepadamu lah dia berlindung, karena dia percaya. Mulai dari dia lahir sampai pada masa tuanya, dia membuktikan akan penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupannya. Ya Tuhan, sertailah kami, hamba-hamba-Mu yang masih tinggal di dunia ini. Sertai Tuhan anak-anak-Mu yang masih belajar. Sertai Tuhan anak-anak-Mu yang belum dewasa. Jauhkan Tuhan dari segala yang jahat. Dan juga Engkau yang membimbing hati dan pikiran mereka, agar anak-anak kami Tuhan bertumbuh dalam keyakinan akan kuasa dan kasih-Mu dalam hidupnya, sampai pada masa tuanya pun dia mengajarkannya kepada generasi kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami. Engkau Tuhan yang tetap memberikan kekuatan dan roh-Mu bagi orang tua kami, agar mereka juga Tuhan semakin kuat, semakin yakin akan penyertaan-Mu, juga mengajari anak-anaknya akan imannya mengandalkan segala kuasa-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami ingat setiap hari, setiap detik hidup kami hanya kepada pengajaran-Mu dan suara roh-Mu, agar kami dapat menghadapi hidup ini sampai kami nantinya hidup bersama-Mu dalam kehidupan yang kekal. Kami serahkan segala permohonan kami dan juga gereja-Mu, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Biarlah Engkau yang mengumpulkan dalam kehidupan dan juga dalam keselamatan. Kepadamu kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.